Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Malam ini kita memulai pengajian baru kita ya. Itu kitab Fathul Mu'in ya. Selesai kemarin kita malam ini ya kitab Fathul Mu'in ya. Kita mulai dulu ya. Nanti yang tidak punya kitab nanti insyaallah nyambung nanti ya, datang ya. Kita selesai kemarin, nanti Riyadhus Shalihin yang belum bisa tanda tangani nanti ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taqdimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihi bada'na walau abadna ghairahu la syaqina. Ya habbada rabban wa hubbadina wa habbada muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu ya syakuru ya syukur. Allahu ya afun ya ghafur. Allahu ya alimu ya khabir. Allahu ya fattah ya basir. La tahrimanna fathakal mubina. Kita memulai kitab tersebut ini, kitab Fathul Mu'in ini ya, tentang syarahnya tersebut ini, yaitu Syekh Zainuddin Ibn Syekh Abdul Aziz Ibn Allamah Syekh Zainuddin Al-Mu'allif Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya Ibn Syekh Ali Ibn Syekh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari Al-Fannani, yang biasa disebut dengan Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ini kita juga ada di pondok kita. Fathul Mu'in itu ada hadis arba'in, itu Fathul Mu'in juga ya. Ya, tapi ini Fathul Mu'in tentang masalah fikih ya. Hukum adalah sebuah kitab fikih yang sudah masyhur dan terkenal di setiap pondok pesantren. Tuh, jadi orang pondok mesti paham walaupun terjemahannya. Bahkan ada di antara yang memberikan penilaian sebagai kitab yang paling sulit dipahami, dan karena itu dipergunakan sebagai barometer pengukur kepandaian santri. Santri untuk belajar itu ya. Dalam membaca serta memahami kitab-kitab berbahasa Arab. Waqala demikian, memang demikian. Sulit itu nisbi relatif dia bilang. Jadi kalau kita memahami qawaid nahwu sharaf insyaallah, grammarnya kita pelajari insyaallah. Jadi kalau kita mubtadi, kita baru tak apalah ya dalam terjemahan ini. Semuanya berbarakah yang kita dapati. Satu orang menilai sesuatu perkara sebagai yang sangat sulit sekali, tetapi orang lain menilainya sebagai yang itu amat mudah. Ada. Dan juga sebaliknya beginilah, yang namanya nisbi itu jadi sulit atau mudah itu hakikatnya tidak ada. Hanya terserah penilaian orang yang menghadapi dan menilainya. Itu kitab. Ya kan? Jadi kalau kita besar, dulu saya di kitab Tuan Guru di Makkah bilang, nak bacakanlah kitab itu, pakai sulit, insya Allah Allah yang memberikan pemahaman. Nah itu jadi dibacakanlah ya. Waqala, alangkah indah kata beliau dalam arti riwayat Syekhun Al-Mukarram. Kalau orang Jawa kan banyak Kiai Ali Maksum terkenal, salah satu syair NU tersebut itu ya. Al-mun kepada mereka, kullu ma yastati'uhu ghairuka yajibu an tastati'ahu anta. Waqala, dikatakan segala apa yang orang lain mampu melakukannya, engkau juga harus mampu. Jadi katakan kenapa orang bisa kamu tidak. Berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tersebut itu. Ya, maka insya Allah ilmu itu mesti setidaknya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan.
Ya, itu ilmu. Karena ilmu ini ilmu yang menjaga kita, kalau harta kita yang jaganya. Ilmu diberikan bertambah, kalau harta diberikan bertambah sedikit. Damda tuh. Nah, ini tentang hal-hal ilmu itu taruhkan di mana pun tetap dia. Ibaratnya gedung tak pakai tiang. Aman tersebut itu, mana ada tidak tersebut itu. Jadi hal-hal itu akan Allah berikan nur tersebut itu kepada seseorang. Makanya Imam Syafi'i dinasihati oleh sang guru. Apa kurang Imam Syafi'i rahimahullah taala itu? Oleh Imam Waqi berkata, wa'lam dia dikatakan annal ilma nurun wa nur yahdul 'asi. Itu ketahui ilmu itu nur, dan nur tidak akan diberikan orang pemaksiat. Tidak apa maksiat mata, kuping, hidung, semua penciuman itulah yang memberikan motivasi diri kita mengurangi nilai tersebut itu daripada ilmu yang kita ketahui tersebut itu. Jadi orang mesti punya prinsip. Betapa banyaknya yang kita kaji, begitu bertambah sedikitlah yang kita ketahui. Nah, itu tadi setiap orang mengaji, belajar, menimba tersebut itu. Jangan ikut pelawak. Ilmu itu usah ditimba, karena timba itu taruhnya di sumur. Ya dah. Tahu tidak usah dikarungi, dibilang ya dikarungi itu beras. Ya dah, itu ada pelawak model begitu. Itu beda tersebut itu ya. Tentang hal tersebut itu. Nah, ini hal-hal saudaraku supaya kita tahu tentang hal-hal yang mesti kita baca. Waqala, yang jelas Fathul Mu'in ini adalah kitab yang dalam susunan kalimahnya belum dilengkapi dengan tanda-tanda baca. Jadi orang dulu kan tidak ada baca tersebut itu. Nah, kita sudah ada tanda baca, ada harakat, ada apa, tinggal membaca, belajar lagi tinggal. Al-Quran juga dulu cuma titik-titik, saya tidak ada harakah barisnya itu sebut itu, tapi orang bisa baca. Nah, lama-lama kan tidak tersebut itu. Nah, kita hal tersebut ini dalam pelajaran apapun insya Allah. Kita bahasa Inggris kan kita tidak bisa baca. Kadang ada yang mirip bahasa kita, tapi yang tidak mirip kita bisa baca. Kecuali orang yang belajar. Apalagi ilmu Al-Quran. Ini mesti kita belajar baik. Harakat, titik, tanda baca, koma dan sebagainya. Yang ada baru semacam faslun, kitabun, babu, far'un, muhimmatun, dan tanbihun. Itu semua tanbih peringatan, bukan tanbihun. Itu bihun, bukan tanbihun, peringatan. Ya dah, itu di kitab begitu. Jadi pelajari nuktahnya, belajar kitab. Jadi kita bertambah setiap hari, bertambah ilmu tersebut itu. Kemudian Riyadhus Shalihin kita pelajari itu semua hadis. Nah, sekarang fikihnya pula tersebut itu ya, tersebut itu. Nanti kita subuh At-Tirmidzi kita pelajari, malamnya juga itu apa? An-Nama An-Nasa'i. Itu terus berlengkapnya. Jangan merasa puas dengan ilmu tersebut itu. Jadi pernah diingatkan tersebut itu. Ujar Habibullah SAW ada 3 hal yang tidak pernah kenyang, cuma 3 tidak pernah kenyang. Pertama, perempuan daripada laki-laki. Ingat tuh. 1. Yang kedua, bumi daripada air. Tidak pernah. Setelah itu yang ketiga, orang alim daripada ilmu. Jadi kalau sudah alim dan ngaji lagi tidak bakal. Ada orang sudah kesebut orang kiai, lupa, makanya akhirnya bermacam-macam tuh itu. Maka nimbalah. Ustaz ingat atau kita baca sejarah umum dulu. Ada China itu, orang Cina itu punya 3 pujangga terkenal. Pernah kau baca tuh guru-guru kita yang tua-tua di samping itu ada tuh. Sejarah dunia. Ada dibilang Komposa, Mengse, Leise atau ya, Komposa, Mangsa, Leise itu 3. Aku ingat pelajaran dulu waktu di awal-awal di PGA dulu, pelajaran guru agama. Iya. Apa dia bilang kata Komposa yang terkenal tuh? Dia bilang bertambah banyaknya kita belajar, bertambah sedikitlah ilmu yang kita ketahui. Ayo pikir belajar itu. Tafakkaru sa'atan. Sokrates bilang, orang Yunani bilang juga. Ya, kenapa saya hidup? Karena saya berpikir. Orang tak berpikir tak hidup. Tafakkaru. Ya, ayo kita belajar balik. Ya, ini tentang hal-hal seperti itu saudara dalam kebaikan kita. Baik, Ustaz bacakan sambil disinggung ya masalah tersebut itu. Jangan tinggalkan mengaji. Bagi santri sendiri membaca kitab berbahasa Arab tidak memakai harakat yang hanya sedikit dalam arti sederhana. Tanda bacanya adalah sudah menjadi kebiasaan mereka. Sudah barang tentu dengan cukup memahami isinya. Tuh, santri mesti ada. Kenapa fathu fathin, dhammu dhammin, fathu kasrin, kasur kasrin? Itu mesti ada. Kenapa di bahasa patah? Kenapa dhammah? Kenapa kasrah? Kenapa jazm? Itu apa? Iya, itu mesti tahu grammarnya itu. Ya, jadi kalau ngaji nahwu itu adalah mematikan ujung huruf itu kemana barisnya. I kah, A kah? Jadi kalau Indonesia kan 5 huruf A, I, O, U, E. Ada 5 dah tuh, hidup.
A I O U E. 5 kan? Itu harakatnya. Arab juga ada. Nasbin, fathin ada, dhammin, kasrin, khabdin, jazmin. 5 ya? 5 kan? Belajar grammar. Saya bilang tuh ngaji nahunya, paling tidak kitab kecil itu ajrumiyah. Nanti besar lagi kitab Al-Kawakib Durriyah, itu cara membaca. Sekarang saya Abdurrahman Al-Ahdali, orang Yaman mengenai kitab ya. Kita belajar nahunya sedikit-sedikit belajar ya. Jadi kita tahu baca kenapa kalau nahu ini ujung huruf itu kita bisa baca. Kalau saraf itu perubahan itu yang kita baca. Ya, perubahan kata itu. Ya, perubahan kemana dia berubahnya? Karena tasrif itu tahwil, berubah dari tempat kata. Nah, itulah. Jadi di pondok rugi kalau tak belajar. Jadi ada guru yang ngajarkan nahu, belajar tersebut itu supaya tahu kenapa ini baris begini. Supaya Al-Qur'an, untung Quran itu di baris masih ada orang bisa baca salah. Berbaris padahal. Ya ada. Nah, itu pada sudah diharakati lengkap dengan intimal kita tinggal membaca bagaimana tersebut itu yang mesti diperhatikan. Baik. Waqala, tetapi oleh karena Fathul Muin ini kitab fikih yang berarti kitab hukum Islam, maka bahasa yang dipergunakannya pun bahasa hukum, jalan pembahasan dan sistem pengajuan masalahnya pun secara hukum, sebagai sesuatu yang memang seharusnya seperti dapat kita alami dari buku-buku hukum positif dari Republik Indonesia kita, negeri kita. Apabila bahasa hukum itu bergaya bahasa atau uslub bahasa itu ilmiah, kritis, diplomatis, jami', ma'ni dan tepat. Demikian pula pembahasan cara hukum yang kadang-kadang sampai kepada masalah yang kelihatan jauh tetapi sebetulnya masih bersangkutan erat dengan pangkal masalahnya. Jadi ada peningkatan belajar. Itu terus. Tapi kitabnya kamu dapat. Kami di Makkah tuh dari kitab ini ke ini yang tidak dibaca guru kita, kalau yang tak dibaca orang itu dibacakan sama dia. Ya, nggak dapat tersebut itu. Dari kitab lain silahkan yang lain. Kita baca kebetulan. Ini tidak sulit untuk mendapatkan kitabnya ada. Jadi kita sebut itu. Ya. Ustaz pesan nih kalau dari Jambi ada itu 190.000. Kebetulan ada promo kemarin 130.000. Ustaz pesan 3 nuskah. Ya, ada pesan. Tapi tidak semua dipesankan. Ya, kan pandai-pandai lihat kan kamu orang ahli pandai di itu di sosial media itu. Di situlah kamu tengok berapa kitab itu ya. Enak. Itu Fathul Muin bahasa Arabnya ada, ya tuh. Bahasa Melayu juga ada, tinggal. Kalau kita langsung dalam bahasa Arabnya 2 kali kerjanya, pembacanya pula, memaknai pula. Nah, kalau sudah langsung kan bahasa Arabnya, kamu tinggal maknanya sudah ada, tinggal kita menyesuaikan. Terkadang bisa keliru juga tuh harakatnya diperbaiki. Tidak ada dosa kan begitu nggak salah cetak bisa kan? Bisa. Ya, jadi diperbaiki tentang apakah ha dengan kha itu karena orang keliru menulisnya ya. Jim dengan dal itu juga terkadang ya Bapak kan mungkin salah cetak tersebut itu ya. Waqala, dengan demikian Fathul Muin penuh berisi dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Lepas dari mungkinkah peristiwa hukum yang seperti itu terjadi atau mungkinkah ketentuan seperti itu dilakukan dan sesuai dengan masalah kini yang sekalipun dalam kenyataannya mungkin saja terjadi dan bisa pula dilakukan pada masa kini. Karena hukum. Bukankah hukum Islam itu selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat? Hanya saja dalam meletakkan unsur setiap masa dan tempat, hanya saja dalam meletakkan unsur kesesuaian ini orang perlu berbicara panjang lebar. Jadi diterangkan balik. Bismillah bagus, tapi nampar orang jangan pakai bismillah. Bismillah bagus, jangan kau sampai berak baca bismillah. Paham tak? Jadi semua dia bagus asal cuman cara penempatannya saja lagi tinggal kita menempatkan tersebut itu. Ya. Paham? Ya. Itu maksudnya cara penempatannya ya. Jadi kalau kita tak ngerti menempatkan itu kita satu kezaliman juga. Karena yang nama zalim itu mengatakan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu nama zalim. Ya. Itu definisi ya. Waqala, gaya bahasa hukum berbeda dengan gaya bahasa dongeng. Beda dongeng hikayatul usburiyah. Ada kisah usburiyah itu istilah dongeng. Ada hikayah. Itu kalau ini tidak bahasa hukum tetap di na'am aula.
Itu yes or no. Itu dua. Itu hukum. Ya, tak ada pakai tapi tak ada. Kalau tak ada. Nah, karena lau itu kalimat syaitan, lau. Karena Imam Malik kalau kita lau itu bermaksud bunuh lau itu. Karena lau itu masalah. Apapun hukum kalau pakai tapi habis. Hebatnya orang tuh tapi, nah habis. Seandainya berandai-andai tak bisa. Paham tak tuh? Jangan berandai-andai. Mudah syaitan untuk masuk dalam kalimat andai itu. Ya. Ada tuh. Jelas itu. Ada tak orang berlagu tuh andai? Ya? Ada tuh. Itu orang penyanyi dulu. Ustaz ngomong kan ya. Apa dia ketika berlagu? Dia mau ketika gadis tak dapat itu. Sudah jadi janda baru kepengen dia. Dikejar juga. Apa lagunya kita Musin Al-Attas kalau sengaja. Mengadal nyanyi, ini penyanyi tahu nih. Ini itu kan nyanyi potongan tuh. Ada wajahnya masih baunya itu. Lalu dia bilang, dengar Ustaz baca kata lagu. Seandainya aku tak dapat gadisnya. Itu dia bilang. Walau jandanya pun juga aku masih mau. Itu tuh. Gila janda. Ada atau orang tua tuh tahu tuh. Itu lagu dulu. Iya. Jadilah dia bilang. Ya, tapi kita mau itu ada contoh saja lah bahwa jadi kalau kegilaan ngaji hebat orang ingat. Ustaz bilang ngaji nih. Bagaimana kalau merasakan nikmatan? Rugi aku tak ngaji nih. Berusaha untuk cari kitab, beli kitab. 133 jilid berapa lah? Betul apa betul? Itu kopi. Tak ada duit. Bilang Ustaz belikan lillahi ta'ala. Ini contohnya. Biar mama yang dengar rumah. Tapi kalau kau bohong, insya Allah miskin kau ya. Terbalik doanya. Bilang tak ada duit, beli rokok tahanlah Marlboro. Suriat lagi 3 bungkus. Iya. Iya. Ya Allah. Tak ada alasan ya. Yuk kita. Waqala hanya keliru meletakkan titik tanda baca atau koma dalam bahasa hukum. Ya, maka besar sekalilah kekeliruan hukum yang terjadi dan akibat hukum yang mengikuti. Jadi hati-hati orang baca koma syaulah. Arab itu syaulah itu koma. Bainal qausain itu antara dua apa namanya itu? Apa nih di sini? Dua kurung atau qausain. Ya. Jadi kalau qausain itu ya antara 2 kurung. Ya, itu tentang ada komanya ya. Al-Quranul Karim adalah kitab suci, sumber segala hukum. Jelas ya, baik yang sudah lewat, sedang berjalan atau akan datang, berisi penuh hukum dengan lafaznya yang sangat puitis, baligh. Puitis ada puitis itu puitis itu baligh. Paling tinggi ke bahasanya itu. Kalamul baligh, kalam itu sudah tak ditawar lagi. Contoh kalamul baligh, al-kitabu ustadun. Jadi kalau nak hebat kitab itulah jadi ustad. Kalau sudah boleh ngaji, kitab dibaca itu jadi ustad kamu karena kamu udah bakal tersinggung. Kalau aku membacakan sama kamu, mungkin hati aku bisa ke situ ke sini, mungkin kamu tersinggung. Ustad bilang, ustad nyinggung aku terus, pas aku datang singgungnya. Terasa. Tapi kalau kau baca kitab kok, nak disinggungnya karena apa baca? Tersinggung enggak? Itu mantap. Jadi kalau mau tersinggung, baca kitab yang ingin dibaca. Kamu belajar dulu grammar, nahwu saraf. Tahu sarafnya. Kalau ada saraf kagak? Itu baca. Ya. Tuh, dengar Ustaz baca ya. Wa qala kalau kita mengetahui Al-Qur'an sebagai mukjizah, kita mengetahui pula ada beberapa tempat yang harus diwakafkan bacaannya, di-stopkan. Ada wakafkan lazim, mat lazim 1 2 3 4 a. Ada kan? Macam orang menyanyi itu ada. Do re mi fa sol la si do. Tuh. Ada a. Itu ada kan? Ada. Baca tuh Quran. Kita mengetahui pula ada beberapa tempat yang harus diwakafkan bacaannya dan di tempat lain justru tidak boleh wakaf atau berhenti. Sebagai imam tadi baca tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Boleh tak? Tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh lagi 2 kali. 1 saja boleh berhenti. Imam baca dia sama kita ni imam mana? Tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mesti dhatnya kedengaran, bukan dal itu. Ya. Ada jadi imam tadi kan?
Saya perhatikan ya. Oh. Nah, itu kan dapat dirilis namanya. Dirilis sedikit ya. Enggak boleh stop 2 kali, ya boleh. Sama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, titik 3 tuh. Hudal lil muttaqin. Enggak boleh 2 kali titiknya. Ada titik 3 kan? Ada titik 3. Ada di mana dikasih titik. Ada kan? Kan? Fawailul musallin koma alladzina hum an salatihim sahun. Enggak boleh stop di situ. Celakalah orang yang salat gila, dia bilang kalau sembahyang enggak celaka, yang tak sembahyang jadi apa? Orang mesti memahami bahasa. Sama ghairil maghdubi alaihim. Terus stop ghairil maghdubi alaihim. Walab mulutnya walab. Tuh. Kalau jadi orang jadi guru nengok kan mulutnya ini, bukan kau dengar suara tuh, nengok bacaannya tuh. Walab di sini mulutnya tengok. Tengok guru tuh mulutnya itu membaca walab. Ya. Bot itu Nabi, tidak ada makhluk yang seabsah Rasulullah SAW. Nabi aja. Nah, ya, tapi mesti lihat walau. Makanya kalau Quran itu, tengok sini gue bilang, kalian belajar. Tengok ustadznya. Dengar kuping tapi tengok gaya mulut ustadz itu yang membaca itu, paham? Tapi kalau gigi ompong tak bisa. Keluar dia. Kalau gigi palsu loncat dia. Nah, ya, sekali gigi. Ya, yang bawa rokok asap itu kasih siwak. Jangan lagi bawa itu. Ya, paham dah tuh? Ustaz, tak nyinggung, tak ingatkan. Ya, ingatkan ya. Tuh, mudah-mudahan tersinggung. Ya, itu aja lah ya. Bismillah. Ya, ini Sabtu nanti apa? Sabtu ada apa acara? Iya. Baca bab apa nanti? Fathul Mu'in nanti dibaca itu. Bab nikah baca. Ustaz dikasih jas sudah. XXL. Ya lihat jasnya. Perpisahan anak kelas 12. Ya dah. Isna Ashar. Itu penalti itu kelas 12. Ya tadi bab apa yang dibaca nanti? Bab apa? Ada di undangan saya ada soalnya. Yang dibaca Fathul Mu'in ini nih. Bab nikah, tapi bahasa Arab itu. Pandai dia kalau kelas 12 itu kan kalau tak meneruskan nikah maksudnya. Dengar tuh. Kalau tak meneruskan sekolah, kuliah, nikah. Itu maksudnya, mau enggak? Apalagi ditunggu? Ya, cuman nak coli cuma. Iya. Bicara sama si Goda. Coba. Itulah kitab ya. Baik, Ustaz baca lagi ya. Misalnya yang tidak boleh wakaf. Itu di situ. Innallaha faqirun. Jangan Tuhan tuh fakir. Sungguh Allah tuh ayat disambung ayatnya. Mana fakir? La fi dhalalim mubin. Hati-hati tuh. Orang-orang tuh pada nyasar yang nyata gila. Nah, jadi ada bacaan tuh yang mesti coba orang bahasa Indonesia. Hari mau hujan ya. Kalau dipisah harimau, ayo. Ada kan harimau ada kalau didekatkan tuh. Hati-hati bahasa. Itu ada juga bahasa begitu ya. Sama aku bilang kemarin tuh kan orang dari Senegal tuh jual telur di Mekah tuh. Subuh-subuh. Orang telur Pak 21 rial. Dibilang subuh-subuh nih. Telur Bapak 21 rial, telur Bapak kami ketawa aja. Telur awak 21 rial dijualnya. Tapi orang senyum aja, walaupun orang dari Afrika sana, telur Bapak 21 rial. Coba ditunggal tepeleng orangnya mana gitu. Ada. Ya. Ada. Iya. Dari mana Bapak bahas itu? Dari Sungai Rambai. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Hebat betul. Orang ada Sungai Serindit, la ilaha illallah. Iya, dan patut. Kalau umat Muhammad SAW mesti paham Al-Quran. Ya, fasih baca Al-Quran. Ustaz tengok tadi malam sedih juga ada seorang anak dari Pulau Jawa, Ahmad Zaki nama, 10 tahun. Nomor 1 tilah Quran di mana Aljazair, Algeria. Ya. Enggak ada di HP yang kau tahu, aku tengok. Ada seorang muadzin dapat 4 miliar dari Aceh, Syekh Zainuddin Asy. 4 azan. Ya, yang orang-orang ahli Syekh Misyari, Syekh ulama-ulama sana tuh menangis dengan azannya. Dia santai ya, tapi itu ada orang.
Paham tak? Kan ngazam kan nangis orang yang sakit gigi. Ya. Ada tak di HP itu? Masya Allah kata orang. La yafham al-Arabiyah, walakin idza yaqra Allah fasihan. Jadi bilang orang tak paham bahasa Arab, tapi kalau baca, orang Indonesia anak-anak kita tuh kalau sudah baca, orang tegur. Tinggal si Azhar waktu baca dia Arab kan tegur, ini imam suaranya. Pasien dah. Iya, kau belajar nih murid kau yang bahasa kampung tu dia bawa. Bahasa pasiennya, absah lisan. Ya. Pelatihan jadi imam dah. Yang tua-tua tak usah lagi yang tua-tua tu, yang muda ni kasih. Ini maju-maju yang tua-tua keliru pula baca. Ya Allah. Karena aku tukang protes habis kau. Dia Fathul Muin ni, mari bukakan Allah hati. Ya, Muin tu dapat pertolongan, dibukakan, ditolong. Itu masih dapat Fathul Muin. Ya. Ana Yu'ain bukan Ustaz Abdul Muin, masih hidup. Haji Muin meninggal kemarin. Ya tak? Ya tak? Betul tak? Mu'inah masih ada belum, masih gede sana Mu'inah namanya. Itu yang di ujung tahu tu. Ya. Ya. Misalnya yang harus karena wakaf lazim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ada baca-baca Quran tu. Quran tu berapa harakat yang saktahnya berapa? 4. Ya di surah apa? 1 surah Yasin 1. Ya. Apa? Nah, ada tak? Apa? Ada Yasin 1. Di surah apa lagi 1? Al-Qiyamah. Kalla barrana ala qulubihim. Ada kan? Surah Yasin 1. Apa dia? Ada tak? Saktah keempat. Sajarnya berapa? 14. Juznya 30. Ayatnya Nabi 296. Apa ujung-ujung tu? Ya. Apa menang? Belajar. Iya. Ya, kalau kau baca insya-Allah tengok ni Wa qala, itu tadi surah ke-36 Yasin ayat 13 juz 22 ada kan? Itu namanya yang mesti surah. Kemudian lagi ada lagi yang biasanya harus berhenti karena wakaf lazim, surah ke-44 Ad-Dukhan. Dukhan itu maknanya asap. Tapi kalau orang Arab pasar bilang dukhan itu rokok. La tashrab dukhan. Jangan kata yang orang ngisap rokok. Mamnu tadkhin huna. Orang kita memang bilang no smoking area. Tak boleh rokok. Iya dia bilang rokok di situ tak boleh, di sini tak apa. Cicak apa? Orang kita memang bandel di Arab tu. Ya. Ada. Suruh orang tak boleh mamnu. Itu mamnu itu tak boleh, dilarang. Dia bilang no smoking area. Kalau di Singapura berokok kan macam di kota. 4 meter kan pada dia itu dalam kota apa namanya? Dalam kaca tu pasal berokok. Macam orang maling gitu. Ya. Baru tahu kan? Ya. Tungkal di masjid berokok. Ya. Wa qalu muallamun majnun. Ada tu? Ada tak? Ada tu. Dari sini dapat kita betapa arti pentingnya tanda baca harus diperhatikan. Jadi karena tanda baca itu beda maknanya nanti. Takut. Ya, tadi ya. Yang jadi bisa tak jadi. Keliru dalam memberi harakat bisa juga mengakibatkan terjadi kekeliruan makna kandungannya. Contoh siratal ladzina an'amta. Ya, siratal ladzina an'amta. Kalau siratal ladzina an'amtu, jadi itu tu dengan ta tu beda. Ya, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmah. Kalau siratal ladzina an'amtu, jalan orang-orang yang aku beri nikmah. Itu beda. Tu ta tu mana bedanya? Tu aku, ta tu engkau ya Allah. Jangan hati-hati bacanya. Ya. Jadi itu bisa memaknai beda. Ya. Ini lebih jelas. Kita kan masih teringat peristiwa yang terjadi pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib masa beliau itu orang membaca, keliru-keliru membaca. Jadi Sayyidina Ali berkata, Abul Aswad diperintahkan untuk mengasih harakat nuktah di nahwu. Makanya an-nahwa, belajar nahwu itu contoh seumpama apa di barisi. Orang dulu tak pernah pakai baris baca itu, bisa orang baca. Dosa jauh-jauh kan tulisan steno bisa baca. Tulisan dokter kalau ingin obat kita tahu kan gini kan. Yang tahu tuh apoteker baca itu. Ngapa pula? Bisa begini. Nih tahu deh kalau tahu baca kamu di dewe kayak. ada bahasa tidak? Ada? Nah, ada bahasa di masjid itu. Ada. Ada bahasa isyarat tak? Nah, itu kita nak belajar. Nanti belajar bisa insyaallah. Nah, ya. Di mana mushaf Al-Quran belum tertulis lengkap dengan harakatnya sehingga mudah untuk dibaca seperti yang ada sekarang ini. Ada tadi di HP juga aku tengok. Jadi katanya, kenapa orang baca Quran itu sudah bisa cium? Tapi dia bilang, dia bid'ah, dia bilang. Tidak ada zaman. Ada ulama NU jawab, Kiai Mustamar. Kata beliau, macam mana kau tu belajar betul tak? Di zaman Nabi itu Quran belum ada. Ada tak di HP? Di mana naruhnya, mana ciumnya? Tidak belajar deh kau ni. Nampak betul bodoh kau ni. Di HP tadi kan, bilang, orang kita kan biasa kalau baca Quran tuh. Bilang jebit, tak ada pelajaran Nabi. Bagaimana di zaman Nabi Quran tuh tak ada belum? Betul tak? Tanpa bodoh nyawa. Ada, kau buka tuh hari HP itu. Betul kayak NU, kayak Mustamar tuh ulama besar NU. Ada. Disebut dia. Itulah tak baca. Asal anak potongan anak nendang orang terus. Tak tahu yang keliru. Ada tak baca tuh? Itu di HP aku tengok. Kataku yang hitam di sini tuh, baju. Ya apa ya? Dengar ada. Yang anak nengok di bawahnya aja Facebook. Ada di bawah itu. Nampaknya buk. Ya tak? Aku tak boleh lewat tadi petang dia. Iya juga aku. Tak boleh orang baca tidak ada petunjuk Nabi bilang Quran dicip. Iya di zaman itu tak ada belum. Apa salah orang cip Quran? Bilangnya bid'ah. Tak boleh. Tak ada petunjuk Nabi. Bagaimana zaman Nabi itu Quran tak ada? Kau ni yang belajar pakai TV ini nih. Ini yang pakai begini nih. Apa juga? Hebat betul. Oleh karena macam dendam dia. Tidak dengan orang. Dendam terus sama orang. Bikin salah terus. Payah kalau salah terus kita tak yang betul. Kita sembahyang. Astagfirullahaladzim. Kenapa lah ini orang? Ada tak tuh di HP itu? Kau baca HP itu tengok. Nah ini kita bilang. Aduh. Iya kan? Tengok itu dah kau. Kalau tak tengok kau, awas kau. Ditengok tuh di HP itu dah. Yang harakat pergerakan itu. Ya. Betul ada. Ada kiai sekolah itu bilang. Orang Jawa kan beda. Hak itu tak ada, ka yang ada. Alkam. Bisa dia. Orang kita ada ing, ada baca. Iya, ada perubahan itu biasa. Cuman balik kita belajar bahasa Arab lah. Lagi. Paham tak tuh? Ya. Pernah seorang membaca yang mestinya Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ada orang bilang baca Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Kenapa ke situ? Kenapa ke sini bacanya? Sama orang ketika baca Allah kan di Quran itu katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal. Min itu huruf apa? Ba itu huruf apa? Bi 'abdihi ba bi 'abdihi lailan min. Ila itu semua ada orang baca. Ba itu huruf apa? Ya itu harfu jar kalau di nahunya. Ila itu harfu jar kalau di nahunya. Hatta itu intiha apa namanya? Apa nasab bisa. Kalau ba itu kalau kalau kita ngaji tajwid itu apa? Ada apa? Huruf taklib namanya, taklib. Tahu? Min ketemu ba baca mim ba. Ke situ larinya. Ke ba baca hilang nun mim ba'dihim. Ya dah. Namanya iqlab. Ya dah. Itu di tajwid itu mananya harf iqlab. Kalau di nahwu itu namanya huruf jar. Ngerti? Ada lagi satu lagi huruf apa namanya? Huruf qasam. Billahi tallahi wallah. Ada. Nah, itu nak belajar tadi. Jelas ya? Dia baca nyalahkan orang terus Nabi tak dicium di sini. Ya ilaha illallah. Nah, itu nampak kan? Aku nak dia bilang, aduh ini orang. Makan masuk di begini terus, ya tak? Ya. Aku suka bodoh kau ni katanya. Apalah aku bilang bodoh. Ini baca, ini kitabnya baca, ya tak?
Waqala, sesungguhnya Allah kan berlepas dari orang-orang yang musyrikin dan dari Rasulnya. Dengan demikian besar sekali perubahan dan kesalahan yang terjadi. Nah, itu hati-hati. Tentang terjemah, kalau kita mengamati benar-benar maka akan menemukan 3 sistem penterjemah. Jadi beda ya. Ada yang harfiah atau letterlek. Kalau yang bahasa Belanda letterlek, secara huruf ya. Terjemah bebas, ada orang cara bebas. Dan yang ketiga, di samping bebas juga dengan mengemukakan komentar panjang lebar yang kadang-kadang hingga sulit dibedakan antara yang terjemahan dan yang komentar seperti macam Syarhus Salikin. Itu sesuai bahasanya. Matlul Badrin itu sesuai dengan kitab itu. Bermula barang yang, gitu dia. Sabilul Muhtadin, begitu kayaknya. Tuan Guru Sapat, begitu juga kitabnya, gayanya itu. Ada tentang syair kiamah itu. Pernah baca kalau syair kiamah itu? Nanti baca penyair itu, syair kiamah sebetulnya itu. Bagus. Baca. Ya, tentang masalah akidah. Ada juga bahasanya bahasa dulu. Bermula barang yang, gitu syahdan. Itu gitu dia. Ya, itu jadi diikuti. Jadi kalau kan banyak ikut, kalau bahasa sekarang kan orang secara edit. Jadi bahasa mana di depan, taruhnya di belakang. Itu tadi ya, jadi kita mesti belajar. Nah, jadi baguslah sudah ada terjemahan ini supaya kita lebih mengetahui tentang hal-hal itu. Kemudian adapun yang paling baik kata beliau, semuanya adalah baik asal baik cara mengerjakannya. Jangan protes orang terus. Yang pertama, mempunyai kelebihan kemudahan pembaca untuk mengetahui ya terjemah tiap perkataan. Macam ini kan enak menerjemah karena sudah tersusun bahasanya. Tapi kan Sabil Muhtadi sudah mudah, orang mesti dibalik lagi ke pangkal. Ada sadal masadal khabar, itu bahasanya mulai lagi. Tidak. Sedang cara yang kedua memudahkan pemahaman. Ini kenapa larinya ke situ? Kenapa jadi min ini? Kenapa jadi ke bawah barisnya? Kenapa ini ke atas barisnya? Itu. Jadi dan cara yang ketiga bisa sambil menyelam minum air. Kendati pun acap kali berbahaya karena subjektifnya penerjemah. Hati-hati, ini kurang ahli penerjemah. Jadi hati-hati nanya. Ada orang menerjemahkan Quran tuh. Ada sembahyang apa nih? Sembahyang Idul Fitri jauh-jauh deh. Dia menyemahkan tapassahu yapsahila. Itu kalau ditafsir keliru, tapassahu itu di majelis orang boleh berbuka, tapi sembahyang enggak boleh gitu. Atau ada tuh. Bergerak profesor juga tuh di anu sama orang di HP itu apa nih? Bahas orang. Nak kita orang Melayu nak gaya utaknya. Mana biasa tuh orang dosa. Ustaz paling ngeri kalau tafsir, takut aku tak baca, angkut tangan aku baca kitabnya aja. Takut. Karena kalam Allah. Kalau hadis masih adalah keberanian, bukan berani sekali, adalah keberanian. Ya, tapi kalau Quran angkat tangan. Ada orang berani betul, hati-hati. Ya, walaupun kamu hafal Quran, jadi hati-hati tentang Al-Quran karena kalam Allah. Karena alif lam mim itu dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak boleh Quran itu mengatakan lebih kurang. Berusaha bismillah lebih kurang maknanya, tidak boleh langsung mana itu. Dengan nama Allah gitu. Tidak boleh lebih kurang. Itu namanya kita ragu. Itu lebih kurang tuh ada. Kalau hadis Nabi boleh lebih kurang begini maknanya. Boleh kalau hadis Nabi, Quran tidak boleh ya. Masih ada waktu ya. Waqala, Al-Quran menyebutkan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pihak Raja Namrud. Ya, ada kan? Yang kalau diterjemahkan bisa ditemui suatu pengertian bahwa ada kalimat sama. Ya. Harakatnya sama dan terjemahannya pun sama, tetapi pemahaman orang kedua berbeda dengan yang dimaksudkan si pembaca itu. Waktu sang raja menanyai Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang melakukan Tuhan kami itu. Karena Ibrahim itu kan orang menyembah berhala. Sedang Ibrahim ambilnya kapak besar itu. Kapaknya apa? Semua dikapak, semua patung-patung kecil-kecil itu berhala. Ditaruhnya kapak, tancapkan ke kepala patung yang paling besar. Anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Engkau yang aku gini. Kau tahu bal fa'alhu kabiruhum. Jadi Ibrahim itu yang besar tuh tanyai, dia itu yang ngapak kecil-kecil nih. Ya kali Quran gitu. Ternyata tidak bisa apa-apa dia, kalah. Kalah mau dijawab apa? Itu tanya yang besar yang ngapak kepala itu. Itu yang besar, kapak tahu nampaknya. Itu di Quran kan? Itu ya, baca usah bacakan. Coba nih.
anta fa'alta hadza ya bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan perbuatan memecah-mecah Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Tuhan dipecah. Tuhan kedinginan, tak berjalan. Cu. Ya tak? Hebat. Mesti Tuhan tu lengkap ya tak? Ya, masa makhluknya yang ya Allah. Tapi lalu Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabirum hadza. Tuhan katanya tu, sebetulnya melakukan ini yang paling besar tu. Nah, ya. Nah itu. Dalam jawaban ini Nabi Ibrahim AS bermaksud memberitahukan bahwa memang dialah yang memecah-mecah berhala. Sedang penunjukan inilah berhala yang paling besar semata-mata menunjukkan belaka Tuhan. Jadi kalau kamu bisa ngomong, bicaralah sama Tuhan yang besar tu. Tak ada Tuhan dibikin dewe. Tetapi pemahaman sang raja tidak berarti seperti itu, bahwa berhala yang paling besar yang ditunjuk Ibrahim itulah yang melakukan pemecahan berhala-berhala lain. Jadi jauh berbeda. Sama Ibrahim itu ketika memecah tuh, tengok kelakuan. Ini sakim katanya. Sakit apa kau? Aku sakit. Sakit itu sakit hati kau. Itu semua mananya. Ini sakit hati, tengok kelakuan kau tuh. Ini sakit. Ada marid. Kalau marada itu ada injeksinya. Kalau alim itu pedih. Adzabun alim. Itu pedih. Ya, kalau faida marid supaya yusbin. Jadi kalau marid itu ada orang disembah sama sontek dengan apa itu. Itu Allah kan faida marid itu bahwa yusbin ada. Tapi kalau sakim itu beda. Sakim itu sakit hati kan lengkap. Aku sakit hati dengan muka kau ni. Itu bahasanya itu. Itu kata Ibrahim. Ya. Tuh sama. Surah Ar-Rahman tu banyak tak? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memang tu itu, tapi lain semua tuh tujuan di situ tuh. Walaupun itu kembali. Atau kau baca tafsir ya tentang itu. Ya, kita bukan bahas itu, tapi ada kalimat mirip-mirip semua itu. Tapi sama di Suratul Kahfi itu tentang kau tak sanggup ikut aku, kata Sayyidina Khidir kepada Musa. Ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, itu kau tak sanggup. Itu di ujung kalimat itu nanti Suratul Kahfi itu innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu tadi. Nah, itu ujung sama sekali ya. Karena lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, itu di situ. Seandainya tintah itu bikin tintah 7 lautan, pindahkan ke Subhanahu wa taala, tidak akan habis kamu nulis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau jina bimisli ma qul inna ma ana basyarun mislukum yuha. Itu kan itu ujungnya itu ya. Allah, Ustaz tunjukkan aja lah itu ya. Jadi kalau kau ngaji nanti keluar semua itu ujung-ujung tuh Allah berikan sayat begitu dia nampak. Ya dengan itu ya. Waqala, karena itu semua kata beliau kami memberanikan diri mengharakati, memberi titik tanda baca koma. Ya, alinea baru dan tanda-tanda baca lain serta menerjemahkan kitab Al-Mu'in seperti yang sekarang di karangan pencinta ini, karangan ulama besar Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari itu orang India. Al-Malibari, Madhab Syafi'i rahimahullah taala. Di India sana. Banyak ulama kita. Di Makkah itu banyak orang Indonesia, orang Tungkal banyak di ulama. Syekh Usman Tungkal, guru kami. Syekh Abdul Hamid Muhammad Amin Tungkal, semua Makki, semua Al-Banjari. Itu dah Syekh Daud Al-Tungkali. Ada banyak ulama, makanya terkenal Tungkal ulama dulu banyak ya. Tuh, di sana. Di Pulau Kijang ada orang Bugis, Abdullah Bugisi, wakil menteri Haji. Ada orang Bugis banyak. Ulama-ulama yang saya kenal tersebut itu ya. Allah tuh. Jadi orang ngaji itu rugi kalau kitab-kitab banyak karangan bahasa Arab itu. Syekh Tungkal itu ada bahasa Melayunya, ada bahasa Arab. Syekh Abdul Hamid ada nahwunya, ada sarafnya, ada fikihnya. Syekh Abdul Hamid yang petunjuk indah tuh. Ya. Dan itu tadi mestilah. Jadi malu kalau kau tak mengaji bagus baik. Ulama Tungkal ini banyak terkenal di Makkah. Ulama Makkah itu salah satu ulama dari Tungkal. Tamatan di Nurul Iman seberang tuh. Dulu saya cuma Tungkal tamatan situ, saya Abdul Hamid tamatan situ ya banyak. Nah, ya itu diantaranya orang sini walaupun ke asal itu. Jadi rugi kita dengan ijazatan tersebut itu. Nah, itu salah satu diantara kita baca. Mereka itulah yang berikan hadiah yang tidak ternilai kepada kita murid-muridnya. Kita sampai tersebut itu silsilah ilmiah itu kita lanjutkan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Mudah manfaatul mu'in, membuka hati kita, ditolong ya Subhanahu wa taala dengan berkat ulama Rasul ini, terbukalah jiwa kita sehingga bagus memudahkan kita untuk jalan mati kita. Karena Rasulullah berkata, orang sudah menuntut ilmu itu sahlau tariqan al jannah, Allah sangat mudahkan jalan ke surga. Wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil. Allahumma anta syafi' bina ya Allah syifaan ya rahmanir rahim. Allahumma zidna ilman nafi' wal hiqna bis salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad.